Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Manajemen PJJ S1 akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester kami pada mata kuliah Hukum Bisnis mengenai analisis kasus fraud pada PT Indo Beras Unggul. Adapun anggotanya yaitu berisi 4 orang, terdiri dari Khotibul Umam dengan NIM 230 201020007. Kemudian yang kedua ada Melinda dengan NIM 2302010200077. Yang ketiga yaitu ada Indri Sulistiani dengan NIM 2302010200065, dan yang terakhir yaitu saya sendiri Nela Aulia Sofiana dengan NIM 2302010200068. Kemudian pembahasan selanjutnya mengenai latar belakang yang akan dibacakan oleh rekan saya yang bernama Indri Sulistiani. Padanya saya persilakan. Adapun latar belakang dan rumusan masalah yang akan saya bacakan dengan saya Indri Sulistiani. Latar belakang kasus fraud pada PT Indo Beras Unggul menjadi sorotan karena melibatkan manipulasi laporan keuangan yang signifikan. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang integritas laporan keuangan perusahaan dan efektivitas pengendalian internal. Rumusan masalah ada 3, yaitu yang pertama, apa saja indikasi fraud yang ditemukan dalam kasus PT Ibu. Yang kedua, bagaimana dampak fraud terhadap perusahaan dan stakeholder. Yang ketiga, apa saja pelajaran yang dapat dipetik dari kasus ini untuk menjadi fraud di masa datang. Kemudian, pembahasannya mengenai kronologi kasus PT Indo Beras Unggul. Kasus pelaku usaha yang melakukan perbuatan curang pencantuman label pangan yang tidak sesuai dengan merugikan konsumen yang dilakukan oleh PT Indo Beras Unggul dengan terdakwa Trisnawan Widodo STP sebagai Direktur Utama. PT Indo Beras Unggul menjalankan usaha memproduksi beras untuk melanjutkan diperdagangkan, di mana Trisnawan Widodo bertanggung jawab penuh atas seluruh operasional perusahaan melalui manajemen operasional termasuk kontrak penjualan dan bagaimana dan juga menandatangani surat-surat lain. Dalam kasus ini ada sekitar 15 karyawan gudang PT Ibu yang diperiksa oleh Polri. Gudang Tugas atau Satgas Pangan menyita 1.161 ton beras siap edar karena diduga melanggar KUHP, Undang-Undang tentang Pangan dan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen. Dugaan ini terjadi antara lain membeli gabah di atas harga pembelian pemerintah atau HPP dan menjual beras subsidi seharga beras premium. Produk PT Ibu tersebut dijual jauh lebih rendah dari harga yang ditetapkan pemerintah, yaitu sebesar 9.500 kg. Beras tersebut dilabeli dengan berbagai Magnus, Pandan Wangi, dan Rojo Lele. Definisi kecurangan atau penipuan yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok secara tidak sah, dengan cara lain merugikan pihak lain. Fraud ini seringkali melibatkan manipulasi, penyembunyian informasi, atau penyalahgunaan kepercayaan. Fraud dapat terjadi di berbagai bidang seperti keuangan, bisnis, pemerintah, dan dunia digital. Tindakan ini bisa dilakukan oleh individu investigasi mendalam. Faktor-faktor terjadinya fraud. Fraud ini terjadi karena adanya kombinasi berbagai faktor yang memungkinkan seseorang atau kelompok melakukan kecurangan secara umum. Faktor penyebab fraud dapat dijelaskan melalui fraud ringible dan fraud diamond. Yang pertama, fraud ringible yaitu segitiga atau kecurangan. Fraud ini terjadi karena 3 faktor utama. Yang pertama, pressure atau tekanan.
Tekanan adalah kondisi yang mendorong seseorang melakukan kecurangan. Tekanan ini bisa berasal dari tekanan finansial, hutang yang besar, gaya hidup mewah, atau kesulitan ekonomi. Yang kedua yaitu target kinerja yang tidak realistis. Tuntunan pencapaian laba atau target penjualan yang tinggi. Yang ketiga, tekanan dari atasan. Manajer atau pimpinan yang menekan karyawan untuk memperbaiki laporan keuangan. Kemudian, opportunity atau kesempatan. Faktor yang menciptakan kesempatan fraud atau yang pertama yaitu ada pengawasan yang lemah, tidak adanya audit internal atau kontrol keuangan yang baik. Yang kedua, kurangnya pemisahan tugas atau satu orang mengendalikan seluruh proses tanpa adanya pengawasan. Yang ketiga, sistem keamanan yang lemah, kurangnya enkripsi data atau proteksi transaksi digital. Yang ketiga ada rationalization atau rasionalisasi. Rasionalisasi adalah cara pelaku membenarkan tindakan fraud agar merasa tidak bersalah. Pertainment ini atau berikut kecurangan. Yang keempat, capability atau kemampuan. Fraud ini tidak hanya terjadi karena tekanan kesempatan dan rasional, tetapi juga karena adanya individu yang memiliki kecerdasan dan keterampilan khusus, mampu memanipulasi sistem keuangan atau teknologi, posisi, dan otoritas. Orang yang berada di level tertinggi lebih mudah melakukan fraud karena memiliki akses luas keyakinan diri tinggi. Pelaku percaya dirinya bisa lolos dari investigasi. Hasil penelitian yaitu PT Indo Beras Unggul melalui hasil wawancara dengan pihak Kepolisian Barreskrim Polri dan pihak Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, PT Indo Beras Unggul telah melakukan perbuatan curang, mencantumkan label yang tidak sesuai dan dinyatakan dalam label kemasan beras tersebut yang telah merugikan konsumen dan telah menyesatkan konsumen. PT Indo Beras Unggul telah melakukan pelanggaran dan dapat penuntutan pidana yang diatur dalam Pasal 62 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan pidana penjara paling lama adalah 5 tahun atau denda paling banyak adalah 2 triliun. Terdapat sanksi pidana yang dicantumkan di dalam Pasal 63 dapat dijatuhi hukum tambahan berupa perampasan barang tertentu. Pengumuman keputusan hakim pembayaran ganti rugi, perintah menghentikan kegiatan tersebut yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen dan pencabutan izin usaha. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu kasus fraud pada PT Indo Beras Unggul menjadi sorotan karena melibatkan manipulasi laporan keuangan yang signifikan. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang integritas laporan keuangan perusahaan dan efektivitas pengendalian internal. Dugaan ini terjadi antara lain membeli gabah di atas harga pembeli pemerintah atau HPP dan menjual beras bersubsidi seharga beras premium. Produk PT Ibu tersebut dijual jauh lebih rendah dari harga yang ditetapkan pemerintah. Dalam rangka perlindungan hukum terhadap konsumen dari para pelaku usaha yang melakukan kecurangan dengan upaya preventif pencegahan sebelum kejahatan itu terjadi, maka pemerintah harus melakukan upaya agar dapat melindungi konsumen. Sarannya yaitu di dalam rangka perlindungan hukum terhadap konsumen dari para pelaku usaha melakukan kecurangan dengan upaya preventif pencegahan sebelum kejahatan itu terjadi, maka pemerintah harus melakukan upaya agar dapat melindungi konsumen. Ada beberapa upaya dapat dilakukan oleh pemerintah terhadap perlindungan hukum bagi konsumen sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah dapat melakukan sosialisasi di mana biasanya dilakukan oleh kementerian ataupun pejabat yang berwenang, diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan biasanya melakukan operasi rutin ke pasar, swalayan, supermarket. Operasi ini dilakukan oleh penyidik Barreskrim dan tim Satgas Pangan. Yang kedua, apabila sosialisasi itu banyak, pelaku usaha yang mencantumkan label pangan yang tidak sesuai, maka dapat melakukan tindakan lain, yaitu berupa upaya represif
Tindakan yang dilakukan oleh penegakan hukum sesudah terjadi tindakan pidana dengan cara melakukan penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang telah melakukan pencantuman label pangan yang tidak sesuai. Tindakan oleh penegakan hukum diperuntukkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang telah melakukan perbuatan curang. Terima kasih presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.